kami. Nah, ini mut. Jadi bisa bayangkan, subhanallah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan berdoa minta agar alat ukurnya saja itu diberkahi, bukan hanya makanannya. Jadi makanannya diberkahi, alat ukurnya diberkahi, kota tempat menimbangnya juga diberkahi. Umat muslim di zaman ini sudah terpisah jauh dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau sudah sekitar 15 abad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, namun masih banyak museum-museum di dunia di banyak abad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, namun masih banyak museum-museum di dunia di banyak negara yang masih menyimpan benda-benda peninggalan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai dari pedang Rasulullah, gamis, sandal atau alas kaki, hingga benda-benda peralatan dapur seperti piring, gelas, dan lain sebagainya. Kita juga dapat melihat benda yang disebut dengan mud. Mud merupakan salah satu benda untuk mengukur timbangan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang digunakan beliau dan para sahabat untuk mengukur liter air, makanan, atau minuman. Di zaman Nabi, kita mengenal dua liter. Ini kategorinya adalah kail, yaitu ukuran. Kita lihat bahwa, sekali lagi, bahwa yang menarik adalah, ini yang menarik dalam Islam. Ini adalah bentuk mudnya. Inilah yang digunakan untuk mengukur. Jadi kalau mengukur dimasukkan ke sini. Ini diukur. Ini sebagai ukuran mud. Mud merupakan sebuah benda yang sangat penting dalam kehidupan umat muslim di zaman apapun dan di negara apapun. Karena mud memiliki efek penting terhadap syariat di beberapa hukum syariat Islam, seperti hukum zakat, bersuci, dan puasa. Meski zaman sudah berbeda, tetap saja mud ini bersifat wajib untuk dimiliki para pemegang amanah pemerintahan untuk menetapkan ukuran zakat, ukuran pembayaran fidyah, hukum kafarat, dan lain sebagainya bagi seluruh rakyat muslim di negeri itu. Karena pentingnya mud ini, maka diperlukan lisensi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memastikan ketepatan ukuran dan keasliannya seperti yang dahulu memang digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mulia. Nah, mud yang ada di tangan saya ini adalah mud yang bersanad sampai kepada zaman Rasul SAW. Ini adalah mud yang bersanad sampai sahabat mulia, salah satu ilmuwan besar di kalangan para sahabat, yaitu sahabat mulia Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ini adalah sanadnya. Yang perlu dipahami adalah inilah kelebihan ilmu Islam. Ilmu Islam itu bersanad bukan hanya Al-Quran. Sudah pasti Al-Quran itu ada sanadnya, hadis juga sampai sekarang ada sanadnya. Kemudian sanad itu adalah rangkaian dari murid ke guru terus sampai nanti sampai kepada siapa sumber awalnya. Contohnya, kalau Al-Quran ada sanadnya, ada riwayatnya, maka kalau kita belajar sekarang kita bisa ambil sanadnya, kita akan ambil dari kita belajar dari guru kita dari gurunya lagi, terus sampai sahabat, sampai Rasul. Jadi bersambung. Cara baca kita persis seperti dulu para sahabat belajar kepada Rasul dan Rasul belajar dari Jibril. Begitu juga ilmu hadis, kemudian buku-buku juga demikian. Pokoknya buku, kitab apa, kitab fikih apa, maka sanadnya akan sampai betul kepada penulisnya. Jadi bisa dipastikan bahwa buku ini betul karya beliau. Karena kadang-kadang suka ada buku itu sebenarnya bukan karya dia. Nah, ini benda. Ini benda. Artinya inilah yang disebut bahwa karena terkadang benda-benda yang dianggap sebagai peninggalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu perlu diuji. Benarkah itu bendanya, atau kalau dia duplikasi, benarkah seperti itu bentuknya? Nah, ini adalah sanad yang bisa kita baca di sini. Ini sanad
dari mut ini yang saya ambil dari Dr. Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Ibrahim Ka'ki. Beliau adalah pemilik dan pembina dari Madhab Darul Madinah, Museum Darul Madinah. Kalau bisa kita baca di sini, umpamanya beliau mengatakan bahwa mut beliau ini yang disanadkan ke saya itu diambil dari Syekh Dr. Ahmad Abdul Jabbar Asy-Sya'bi. Kemudian beliau mengambil dari Syekh Ahmad Abdul Jabbar itu mengambil dari Syekh Abdurrahman bin Abil Hasan Al-Mubarakfuri. Begitu seterusnya sampai kepada sahabat mulia Zaid bin Thabit, sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah sanad dari mut yang ada ini. Kehidupan umat muslim tidak akan dapat dipisahkan dari hukum syariat yang sudah diatur sedemikian sempurna dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Seperti puasa dan zakat misalnya. Dalam zakat, ada ketentuan pengukuran bahan-bahan makanan yang diperlukan untuk zakat fitrah. Maka, mud seperti ini berperan sangat penting bagi pengukuran bahan-bahan makanan tersebut. Karena pengukuran suatu bahan makanan akan sangat berbeda ukuran timbangannya dengan bahan makanan yang lain. Tidak bisa serta-merta dikonversi dengan parameter liter ataupun kilogram. Satu mud adalah satu mud. Walaupun beberapa ulama berijtihad bisa dikonversi dengan ukuran lain demi kemaslahatan umum. Maka dari itu, pada episode kali ini, Khalifah Trans 7 bersama Ustaz Budi Azhari akan menjelaskan perbedaan cara mengukur bahan-bahan makanan berbeda dengan menggunakan mud. Satu mud ini sama dengan 1/4 sok. Jadi satu mud sama dengan 1/4 sok. Atau dalam bahasa lain, satu sok sama dengan 4 mud ini. Jadi kalau kita 4 mud seperti ini, 4 kali seperti ini, begitu dikumpulkan itu namanya satu sok. Satu sok itu adalah besaran zakat fitrah kita. Supaya mudah kita memahaminya, bahwa satu sok itu adalah zakat fitrah kita. Itu artinya zakat fitrah kita itu 4 kali ini. Zakat fitrah kita. Subhanallah, ketika benda ini bersanad pada Rasul, maka kita dengan sangat mudah mengukurnya. Dan ternyata ini berhubungan juga dengan banyak syariat lain. Bukan hanya masalah zakat fitrah. Nanti berhubungan dengan masalah kafarat. Kita akan mencoba untuk mengukur dan menimbang yang berhubungan dengan masalah zakat atau masalah kafarat dengan menggunakan mud ini, dan kemudian akan kita timbang dengan timbangan hari ini. Inilah yang membuat para ulama berselisih pendapat cukup tajam tentang ukuran ini. Ketika ditimbang dengan hari ini, sesungguhnya ukurannya seperti apa, dan ternyata berbeda-beda. Salah satu masalahnya adalah ketika benda yang ditimbang berbeda, maka ternyata beratnya juga berbeda. Ketika berbicara tentang masalah zakat fitrah umpamanya, Rasulullah SAW menyampaikan sa' min tamar, satu sa' dari korma ini. Dalam riwayat lain juga sa' min bur, satu sa' dari gandum. Cuma saja kita tidak ada gandum, maka kurang lebih kita pakai beras yang juga makanan pokok di kita. Kemudian juga sa' min zabib. Nah ini zabib, satu sa' zabib. Dan sekali lagi bahwa satu sa' itu adalah 4 mud ini. Itu satu sa' untuk ukuran zakat fitrah. Tapi mari kita coba lihat untuk satu mud ini, satu mud dari zabib ini dengan satu mud dari korma atau kemudian dari beras, kira-kira kalau ditimbang menjadi sama atau tidak. Ini jadi sebuah PR besar tentang masalah perbedaan pendapat di dalam masalah ukuran zakat. Karena sampai para ulama itu ada yang mengatakan bahwa zakat fitrah itu kisarannya bisa sampai 2 kilo lebih sedikit, 2,04 gitu. Sampai ada yang mengatakan 3 kilo. Bahkan di salah satu fatwa resmi di salah satu negara Islam adalah bahwa zakat fitrah itu 3 kilo. Kalau di kita mungkin kita mengenai dengan 2,5 kilo. Seperti itu. Maka kita lihat, dan alangkah luar biasanya kalau kita akan keluar dari semua khilaf itu kalau kita pakai ini, kita pakai benda ini di lembaga-lembaga zakat itu, baik mud ataupun sok. Kita coba lihat umpamanya dari
sok min zabib, kita pakai mudnya, kita nyebutnya kismis, zabib kita masukkan, kemudian nanti kita timbang berapa beratnya. Ini kurang lebih satu mud, ini ukuran 1 mud kurang lebih, sudah cukup penuh. Kita lihat berapa timbangannya di kita. Kita lihat ukurannya. Ukurannya itu kurang dari 500 gram. Tepatnya ada di angka sekitar 480. Oke, ini kalau satu mud zabib. Bagaimana dengan korma? Kita lihat korma. Kalau satu mudnya korma seperti apa? Kita penuhi dikit. Oke. Anggap ini adalah satu mud korma, dan kalau kita tuangkan di sini ada berapa dia beratnya kurang lebih? Ya. Nah, dia ada di angka tepatnya 520 gram. Jadi kalau ini tadi satu mud ini hanya 480 gram, ini ternyata kurma yang seperti ini itu 520 gram. Kita lihat yuk bagaimana kalau beras. Mungkin tidak sama dengan gandum, tapi setidaknya mendekati. Kita penuhi mudnya. Ya, kemudian kalau kita timbang, lihat, timbang berapa beratnya. Ya, jauh sekali. Dia angkanya sampai di angka 630 gram. Karena itulah maka ketika Rasul memberikan keleluasaan tentang silahkan zakat fitrah itu sok makanan pokok. Sekarang bayangkan kalau makanan pokok masyarakat di sebuah tempat jagung ditimbang, berapa sebenarnya dengan ini? Berbeda lagi. Kalau ada yang makanan pokoknya sagu, berbeda lagi. Nah, karena itulah maka ini menjadi satu PR sebenarnya, karena ke depan mengenalkan generasi kita terhadap Islam sampai mengenalkan tentang ukuran yang sesuai dengan syariat seperti ini yang dipakai oleh zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiap harinya umat muslim di seluruh dunia diwajibkan untuk sholat 5 waktu dan disunnahkan dengan ibadah pelengkap yang akan menambah pahala kita nantinya di akhirat kelak. Dengan sholat, kita pun diharuskan untuk berwudu atau bersuci. Memang tidak ada yang salah dengan wudu kita hari ini. Namun yang menjadi perhatian adalah besarnya tingkat mubazir kita yang menggunakan berliter-liter air untuk sekali berwudu. Maka dengan mud, kita akan melihat betapa sempurnanya wudu dan mandi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya dengan menggunakan air yang terukur dari benda luar biasa ini. Jadi air wudu, diambil air wudu gitu, satu mud seperti ini, kemudian dipakai oleh Nabi, dan dalam riwayat disampaikan bahwa ternyata Nabi menghabiskan 2/3 mud, berarti nggak habis airnya. Jadi kalau ini maka yang habis 2/3-nya tersisa 1/3 air, masih tersisa. Wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mandi Nabi SAW dalam riwayat disebutkan mandi Nabi adalah 4-5 mud. Ini kalau kita ambil 4 mud 4 kali, atau kemudian 5 kali 4-5 mud, maka itu adalah air yang dipakai, yang dihabiskan oleh Rasul kita, Rasul SAW untuk mandi. Dulu di masa tabi'in ada yang menyampaikan hadis ini kepada murid-muridnya, kemudian ada yang protes, bagaimana kita mandi masa dengan air cuma 4 mud sampai 5 mud? Maka dijawab oleh ulama ini bahwa dulu yang pernah melakukannya adalah orang yang lebih soleh dari saya dan rambutnya lebih tebal dari saya. Rasul maksudnya. Dan Rasul punya rambut tebal, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan fisik dan seperti itu ternyata menggunakan air yang hanya 4-5 mud. Walaupun nanti juga di dalam pembahasan tentang masalah mandi dan segala macamnya, para ulama akan menyampaikan tentang kesimpulan akhirnya, tetapi setidaknya ini menjadi panduan. Kita akan mencoba berwudu dengan menggunakan mud
seperti yang dilakukan oleh Rasul SAW untuk melihat bahwa ukuran kurang dari 1 mud sudah sangat sempurna wudhu kita. Seperti yang sudah kita katakan bahwa Nabi berwudhu hanya dengan menggunakan 2/3 mud, jadi tidak sepenuhnya ini habis. Kita akan isi dan kita ukur 2/3 ini adalah 480 mili. Kita akan ukur. Ini juga masih tersisa cukup banyak ya, ini air ini. Jadi artinya kurang lebih Nabi SAW berwudu dengan ukuran ini, tidak sampai 1 mud. Kalau kita tuangkan ini untuk mengukur supaya mudah, kita bayangkan 2/3 mud itu seberapa sebenarnya. Kita akan tuangkan di sini. Baik, bisa kita lihat seginilah Nabi SAW berwudu dengan sempurna. Kita akan berwudu dengan mudnya, kita tuang airnya. Kita akan tuang air di sini untuk kita berwudu dengan menggunakan air ini dengan 1 mud dan berwudu dengan sempurna, dengan catatan bahwa para ulama tentu berbeda pendapat tentang sebagian tentang tata cara wudu, itu juga berbeda pendapat, juga sepakat dengan tata cara wudu. Jadi kita hanya mencoba untuk berwudu dengan ini. Kita lihat. Ya, bismillah. Baik, Anda lihat saya berwudu dengan sempurna karena saya mengulanginya 3 kali, kecuali kepala. Dan bahkan 2/3 mud pun sebenarnya masih sangat banyak sisanya. Anda bisa melihat. Apa artinya? Bahwa saya masih bisa menggunakan lebih basah dari ini. Jadi wudu Nabi 2/3 mud itu sudah sangat banyak ternyata. Karena sudah sangat basah saya, Anda lihat bisa sangat basah. Karenanya, inilah pelajaran luar biasa buat kita bahwa kesalahan wudhu kita hari ini adalah mubadir. Pada hari ini kita sedang bicara tentang air bersih yang menjadi masalah besar dunia hari ini. Kemudian kita buka keran sebesar-besarnya, mengucur dengan derasnya. Karenanya, kenapa tidak kita jadikan ini sebagai sebuah inspirasi? Kalau peralatan hari ini canggih dan bahkan ada sebuah perusahaan yang sudah membuatkan alat sensor yang keluarnya juga hanya sedikit. Begitu ditarik tangannya atau kakinya, dia berhenti. Jadi sangat kecil, bukan keluar terus. Padahal kita sibuk mengusap, tapi ini keluar terus. Yang menurut penelitian perusahaan itu, sampai mengapa dia membuat alat itu, karena menurut mereka setelah diteliti bahwa ternyata orang berwudu itu bisa sampai menghabiskan 8-10 liter. Luar biasa borosnya. Padahal ini hanya dengan menggunakan setengah liter saja, itu masih sisa. Karenanya betapa luar biasanya kalau kita mengikuti ajaran Nabi SAW dari mulai hulu sampai ke hilirnya. Dan ternyata ini memberikan pelajaran yang sangat amat dahsyat. Kenapanya kita perlu mengubah
keran-keran di masjid-masjid kita untuk pola airnya. Yang paling penting adalah mengajarkan ini kepada masyarakat muslim bahwa berwudu bukan hanya tata caranya yang benar, tapi juga penggunaan air yang benar, karena para ulama sepakat bahwa mubadir dalam hal berwudu itu juga salah. Masya Allah, mulut yang diberkahi menghasilkan ibadah yang terukur pula. Sesuai dengan nas hadis, dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan takaran mud, insya Allah kita tidak hanya mengukur segala hal secara syar'i, namun juga melestarikan alam dengan tidak menyia-nyiakan air untuk berwudu dan aktivitas bersuci kita lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.